Hari apa ini? Tanggal berapa ini? Ya pastilah, di tanggal 29 November 2021 ini seperti tahun-tahun sebelumnya di setiap tanggal 29 November seorang Awkarin telah lahir kembali. Tapi menariknya untuk di tahun ini gue kemarin akhirnya kepikiran bahwa tahun ini gue mau melakukan sesuatu yang berbeda. Kalau biasa di tahun-tahun sebelumnya gue memutuskan untuk party besar-besaran sama teman-teman gue rayain sama teman-teman gue ataupun party besar-besaran sama keluarga. Mungkin tahun ini gue akan melakukannya sedikit berbeda ya. Jadi gue akan lebih tepatnya membahagiakan orang-orang yang selama ini udah nge-support gue, which is kalian. Dan udah 24 tahun juga gue berdiri di sini dan kurang lebih sekitar ada 10 tahun kali ya Awkarin berdiri. Seperti yang mungkin beberapa minggu yang lalu gue pernah post di Instagram gue bahwa gue akhirnya sadar bahwa gue udah hampir 10 tahun nih berdiri di Instagram. Ya istilahnya bukan siapa-siapa sampai ya gue sekarang masih bukan siapa-siapa sih. Cuman gue ada di titik yang berbeda daripada yang sebelumnya gitu loh. Dan itu semua kalian ada di setiap perjalanan gue. Kalau dipikir-pikir sih dulu mana pernah ya seorang Karin kecil pada waktu itu berpikir bahwa dia akan ada di posisi dia seperti sekarang saat ini gitu loh. Tapi akhirnya setelah gue belajar apa arti mimpi itu sendiri dan untuk bermimpi besar bahwa setiap orang itu berhak untuk bisa punya mimpi besar. Gue tuh selalu punya peribahasa atau kata-kata yang selalu gue pegang teguh. Jadi kalau misalnya orang bilang jangan mimpi tinggi-tinggi nanti jatuhnya sakit gitu loh. Tapi kalau di sisi gue selalu mikir bahwa bermimpilah setinggi-tingginya. Karena kalau jatuh ya gak jauh-jauh dari goals lu yang awal gitu. By the way kayak bosen gak sih kita di studio mulu? Kayak gue tiap tahun syuting di studio mulu deh. Apa asik kayak kita jalan-jalan kali ya? Boleh, mau keluar aja? Jalan-jalan gak sih? Apalagi lagi ulang tahun gue. Kita jalan-jalan Jakarta. Naik MRT gitu seru kali ya? Yuk, seru kayaknya. Iya boleh deh. Prepare ya? Serius, tidak prepare dulu. Yuk, diikat ya. Ikutin ya. Dipikir-pikir udah lama juga ya gue di Instagram. Udah hampir 10 tahun akun Instagram Awkarin berdiri. Selama ini, selama perjalanan gue dari awal gue rintis, dari zaman-zaman kontroversi gue, zaman-zaman transisi, sampai sekarang, gue lihat kalian, teman-teman online gue, tetap dan terus antusias mensupport gue selalu. Dan gue jadi mikir, dari 0 sampai sekarang, kalian, followers gue, udah ngasih gue banyak banget berkah dan manfaat. Dan tanpa pamrih, kalian membersamai perjalanan gue selama ini. Tapi, emang apa sih yang pernah gue berikan ke kalian selama ini? Sampai kalian sebaik itu sama gue? Untuk itu, gue mau berterima kasih teramat sangat sama kalian semua yang selama ini udah support gue sampai sekarang. Ini saatnya gue ngasih balik ke kalian. Gue mau berbagi kebahagiaan dengan cara memberi gift rasa terima kasih gue ke kalian. Selama ini kalian selalu melihat gue di sosial media, mengenal gue dan mendukung gue. Kali ini, gue yang mau kenal balik sama kalian lebih dalam. Kupang doang anjing yang mau kayu. Sampai.
Oke, jadi kemarin pertama akhirnya gue memutuskan untuk pergi ke Kupang. Karena salah satu yang gue dan juga tim pilih dari ribuan email yang masuk, yang akhirnya salah satunya menarik perhatian gue adalah email dari Billy. Jadi nama lengkapku Billy Gustav Fernando Bisoro. Aku sekarang umurnya 19 tahun dan sekarang lagi kuliah semester 5 di Universitas Nusa Cendana. Jadi bapak mama kan kerja, bapak aku nelayan. Jadi udah tau lah ya aktivitasnya. Kalau mama sih kerjanya jualan gitu di pelabuhan feri. Jadi ceritanya itu soal perahu bapak aku yang rusak karena badai Seroja di NTT April lalu. 7 bulan terakhir ini proses perbaikannya itu masih terus berlangsung. Dan sekarang buat tuh galang dana di Kitabisa. Tapi udah dibuatin selama kurang lebih 2 atau 3 minggu nggak ada perkembangan kan. Waktu udah kepikiran gitu aku mulai share tuh ke Twitter. Jadi aku buat tweet, terus puji Tuhan dari retweet itu mulai banyak donasi yang masuk ke penggalangan dana aku kan. Bersyukur banget sih bisa dapat bantuan dari orang-orang yang bahkan kita nggak kenal tapi mereka bersedia bantu gitu. Kalau di email sih aku pengennya kayak link galang dana aku yang masih aktif sampai sekarang itu yang pertama boleh di-share sama Karin, sama permintaan satu aku juga kalau bisa, kalau berkenan juga ikut berdonasi gitu kan. Hanya 2 itu aja sih. Kenal tahunnya Karin itu sekitar tahun 2017. Selama masa karirnya di Instagram kan nggak lepas dari masalah-masalah gitu kan. Dari Karin gue belajar bahwa satu keburukan dalam diri kita itu nggak boleh kita anggap itu sebagai suatu kelemahan gitu. Justru dari kelemahan itu, dari kesalahan yang udah kita buat, kita harus belajar buat bangkit lagi, buat terus memperbaiki diri lagi sampai kesalahan yang kita anggap sebagai kelemahan itu udah nggak ada lagi gitu. Jadi harus terus belajar dari kesalahan yang kita buat supaya menjadi diri kita gitu yang lebih baik. Kalau misalnya ada Kak Karin di sini, kamu bakal gimana? Terus kayak bakal ngomong apa sama dia? Terus kayak dia bilang, aku mau bilang makasih karena udah milih aku sebagai salah satu pokoknya makasih deh buat segala sesuatu yang udah terjadi sampai saat ini gitu. Mungkin bisa langsung ngomong kali ya sama orangnya. halo. Gila. Hai. Salam kenal Billy. Wah, udah banyak nih Kak Karin. Apa kabar? Wah, baik. Billy. Panggilannya Billy. Ya.
temennya Billy dari Jakarta. Sedikit oleh-oleh dari Jakarta. Oh belum punya kan? Ya belum. Nah ini yang size XL dua-duanya. Jadi ini collab Audiku sama Alkaren gitu. Ntar pakai ya. Untuk salah satu followers yang gue datengin kedua, itu kita ketemunya di Bandung. Tapi sebenarnya dia adalah orang Sukabumi ya kalau nggak salah. Dan panggilannya adalah Sam. Nama aku Samsudin, aku dari Sukabumi. Kegiatan aku sehari-hari ini, aku kerja di salah satu pabrik pembuat sepatu kayak gitu, Kak. Jadi aku anak tunggal, mama aku tuh single fighter aja gitu. Jadi aku dibesarin sama mama aku sendiri gitu. Jadi Sam ini kebetulan sebagai gift dia tuh menginginkan mata palsu. Jadi mata palsu ini atau namanya protesa. Jadi dia itu dari kecil, dari lahir memang mengalami buta total di mata bagian sebelah kiri. Waktu dulu era 2010-an ya, 2010-an itu kalau misalnya yang kerja di pariwisata itu harus good looking. Tapi ya udah gitu kan, dijalanin. Aku lulus sekolah, aku nyari-nyari ke sekolah nyari-nyari kerjaan. Waktu itu lulus nggak dapat. Aku baru dapat kerjaan tapi masih harian gitu di hotel yang waktu itu aku pernah trainingin gitu. Waktu itu dulu sampai saat ini aku masih trauma gitu kan. Jadi dulu setelah aku beberapa lama kerja, ya ownernya itu dia minta untuk aku nggak ketemu tamu lagi gitu. Aku berhenti di situ. Aku nggak balik lagi, bermodal uang 2 juta waktu itu. Aku jual laptop aku coba untuk masuk pabrik. Nggak ada sih. Berat-berat aja. Berat-berat aja, kayak badan. Iya. Waktu itu tontonan aku tuh cuman ini aja Kak sih, artis-artis ya gitu. Dan dulu belum banyak influencer yang kayak YouTuber, selebgram yang kayak gitu kan. Dan waktu itu
yang pertama aku tahu itu ya Awkarin, karena yang meledak itu kan ya, tahu kan gitu. Di situ aku kayak mikir, dia tuh kan mau dibully kayak gimana pun sama orang ya gitu, nggak pedulian lah gitu. Dia tetap ngelakuin ini itu ya sesuai apa yang dia mau aja gitu. Aku di situ cuman belajar kayak kalau misalnya aku berani, mungkin orang akan nerima gitu. Dikatain nggak punya bapak, nggak dikatain si mata satu, itu bukan pilihan aku gitu. Bener-bener pas gue baca emailnya itu nyayat hati gue banget, kok ada sih orang sejahat itu gitu loh. Sedih banget di situ, tapi yang bikin gue makin terenyuh lagi adalah di dalam email atau surat kecil dari dia bilang, Karin ini salah satu orang yang berpengaruh pada masa beratnya aku gitu kan. Sebenarnya mungkin kita nggak pernah ketemu, kita nggak apa, tapi apa ya, semangat yang dia kasih, mental yang dia contohin gitu kan, itu membantu aku belajar untuk menjadi manusia yang kayak ya mau bertahan sampai sekarang aja gitu. Seneng banget, excited banget, soalnya ini salah satu mimpi aku yang kayak bukan mimpi harapan aku beberapa tahun ini harus tertunda, belum bisa ganti protesa mata yang baru, terus bisa direalisasikan hari ini. Itu aku benar-benar seneng. Mudah-mudahan apa yang aku terima, apa yang diberikan ke aku itu bisa berbuah lebih baik lagi, entah itu dari karir, dari kesehatan, pokoknya semuanya bisa menjadi lebih baik. Itu aja sih Kak. hai. Gimana mata barunya? Lagi ini adaptasi ya katanya? Iya, kan? Nyangka nggak aku kesini? Enggak. Gimana matanya? Udah enak? Enak, nyaman sih Kak. Tapi masih penyesuaian ya? Iya, baru dipasang banget soalnya. Sakit nggak? Gue penasaran. Perih aja sih. Soalnya sakitnya udah dulu udah pernah pakai kan. Cuman makin ini kan udah makin nggak pas gitu. Jadi kalau sekarang sih udah kayak tinggal ini pakai yang baru aja gitu. Paling perih-perih aja tadi gitu. Oke. Emang kemarin keluhannya apa di mata yang sebelumnya pasnya? Udah mulai lama gitu kan, terus udah mulai ngeganggu gitu sama banyak kotoran, udah mulai nggak enak lagi gitu Kak. Buka kali ya masker. Lupa. Lepas masker dong. 1, 2, 3 lagi. Hai, ada Rio ya? Rio kan kamu Rio, ada Sam juga. Ada makhluk astral di pojok sana. Nama saya Arif Ramadan, saya asal dari Cirebon. Sekarang lagi kuliah di ilmu komunikasi di Cirebon, Kak. Nah, si Arif Ramadan ini bisa dibilang dia tuh followers gue garis keras tuh. Jadi sampai dia itu punya panggilan namanya, dia dipanggil Ara kan. Dia punya panggilan, teman-temannya manggil dia Ara. Aku tuh dulu pas zaman SMA aku buka ojek, tapi ojeknya bukan ojek kayak Grab atau Gojek gitu loh Kak, cuman kayak ke temen gitu. Nah terus aku tuh kasih namanya Aujek, aku masih inget banget, Aujek. Terus aku juga buka usaha pisang nugget kan, aku kasih nama Au Banana Nugget gitu kayak. Gitu. Jadi wah gila, kata dia soalnya apapun yang bernama, dulu dia namain Au, katanya membawa rezeki, ya amin ya semuanya guys. Padahal itu bukan nama gue lagi, itu awkward lagi. Tapi ya udah kalau membawa rezeki buat orang. Mungkin bisa dibilang aneh sih mungkin pas zamannya aku pas foto kenangan gitu ya, aku nulis
replika Awkarin, hashtag mirip Awkarin, kan itu kayak lucu banget gak sih Kak? Mungkin arti dari replika itu tuh aku pengen lebih ke hal-hal positifnya Karin gitu sih Kak. Kalau ditanya suka, aku lebih suka apa namanya, gaya berbicaranya Awkarin, terus lifestyle-nya Awkarin gitu, etikanya Awkarin. Awkarin juga suka bagi-bagi kayak hal-hal yang belum orang tahu gitu. Nah dari situ aku suka sama Karin. Kalau ditanya kan Karin bilang lagi butuh apa kan ya. Aku nggak muluk-muluk, kalau untuk sekarang aku butuh HP. Karena aku tidak bisa dipungkirin bahwasanya ketika kita berjualan, video dan foto itu salah satu penunjang produk. Dia minta iPhone tapi dia cuma minta iPhone 7. Terus gue bingung kayak, lah kenapa dia, biasanya kan orang kalau misalnya minta gitu, misalnya kayak dia pengen iPhone gitu, dia pasti kan bisa mintanya kan iPhone paling gede gitu lah, iPhone 13 atau kayak apa yang baru rilis gitu kan. Dia bener-bener kayak, dia ngerasa kalau iPhone 7 aja itu udah cukup buat dia gitu loh. Harapannya ya semoga Karin selalu dikelilingin sama orang-orang baik. Ya Karin sehat selalu aja sih, biar suka muncul di Instagram terus gitu aja sih. Nah, kalau nggak ada story-nya tuh nyariin gitu sih, kayak beda gitu kalau misalnya, kan biasa sampai titik-titik. Kadang kalau misalnya sedikit kayak aneh aja sih, bukan Awkarin. Kalau nggak sampai titik, Bukan Awkarin. Halo Kak Karin, apa kabar? Sehat Kak? Kamu di mana? Aku di Cirebon Kak. Sehat. Padahal aku pantengin story kakak terus. Katanya kembaran aku. Aneh banget gitu. Replika aku. Yes, aku replika Awkarin. Benar. Akhirnya gue memutuskan instead of iPhone 7, jadi gue beliin dia Samsung Z Flip. Awkarin. HP kayak kenal tuh. Iya, HP-nya A-nya. Ngambil Aduh. HP gue daripada lu ngambil HP gue kasih aja dia yang baru. Ya Allah, makasih Kak. Karin. Awara, replika Awkarin ya? Iya. Nah, karena dia replika Awkarin gue kasih sama HP kembaran. Dapat nomor nih. Waduh ayam. Wow. Mirip banget. Replika, kita samaan. Bahasa Indonesia apa bahasa Netherlands? Brazil ada nggak? Brazil. Indonesia dong Kak. Oh ini. Tuh, replika Awkarin. Lagi apa? Kamu laki di sini? Lihat. Tuh ada. Untuk followers yang keempat, akhirnya gue memutuskan untuk ketemu juga di tempat yang sama, yaitu Cirebon, karena dia memang tinggal di situ. Jadi setelah tadi gue habis ketemu sama Awara, gue akhirnya ketemu sama seorang ibu cantik yang namanya Ainun Nasihah. Jadi dia ini adalah seorang ibu dari satu anak. Anaknya ini baru berumur 2 tahun 8 bulan. Halo, Assalamualaikum. Hai. Kak Ainun ya? Salam kenal, Karin. Boleh masuk nggak? Hai. Malu. Malu. Siapa namanya Bu anaknya? Fadlan. Umur berapa sekarang? 2,5 tahun. Tahu nggak aku bakal datang? Enggak, makanya. Katanya Tahu. bilangnya cuman fotografer, videografer sama Kak Garin. Iya. Kak Garin. Tuh ada dia. Masuk aja, masuk. Padan. Dia emang belum bisa ngomong Kak. Tapi dia ngerti kan kalau kita panggil. Kenapa malu? Umur berapa? Gimana? Umur berapa? 2,5 tahun.
Nama saya Ainun Nasiha, biasa dipanggil Ainun. Saya followersnya Awakarin. Kalau di rumah sih cuma ngurusin anak ya, jadi bangun tidur, mandi, sholat, terus ya biasa aja ibu rumah tangga pada umumnya. Saya punya anak saya lahir pada tanggal 25 Juni tahun 2019. Anak saya lahir secara sesar dan kebetulan secara fisik memang kelihatan normal. Tapi setelah itu diselidiki kok anak saya belum bisa berdiri, kok anak saya nggak bisa merangkak, jadi cuma tiduran aja. Jadi pas itu langsung diperiksain ke dokter. Pas diperiksa ke dokter tuh emang anak saya kena vonis cerebral palsy, itu jadi keterlambatan tumbuh kembang. Sebenarnya cerebral palsy ini masih bisa untuk ke arah disembuhin dengan cara terapi, dan which is mereka akhirnya udah menjalankan terapi dan akhirnya terpaksa berhenti karena memang terapinya menguras kocek lumayan dalam juga setiap terapinya, dan dia harus terapi sebanyak 36 kali. Data yang meninggal sama Fadlan. Iya boleh. Yaudah, ada formulirnya. Ada. Jadi cerebral palsy itu ada dua kata ya, yang terminologinya, definisinya. Cerebral dan palsy. Ya, cerebral itu konotasinya atau definisinya adalah otak ya, bahasa dari bahasa Latin. Palsy itu kelumpuhan, atau kalau kita buat secara etimologinya diartikan sebagai kelumpuhan atau gangguan fungsi pada otak. Itu disebut cerebral palsy. Cerebral palsy biasanya kita akan lihat ada 3 fase atau 3 periode yang harus kita perhatikan dengan seksama. Bagaimana saat prenatal, natal itu lahir, pre itu sebelum, jadi saat di dalam rahim ibunya itu harus kita perhatikan. Ada nggak faktor risikonya di situ? Contohnya apa? Misalkan ibunya saat kehamilannya mengalami gangguan, atau bisa juga infeksi. Nah, selama natal itu kelahirannya, itu juga harus kita evaluasi. Selama kelahirannya, bayi setelah lahir ternyata nggak nangis, biru-biru, nggak bisa bernapas, sesak napas. Nah, ini semua berisiko. Dan terakhir adalah fase postnatal. Jadi ada anak yang lahirnya bagus, selama hamilnya bagus, kehamilannya bagus, ibunya di dalam janinnya 3 atau 4 bulan usianya tiba-tiba demam tinggi sampai 40, kadang ada yang hipertermi sampai 41, terus kejang. Penurunan kesadaran. Itu tanda-tandanya yang harus diwaspadai. Maka penting menjaga saat kehamilannya si ibunya, saat lahirnya, di sini perannya juga penting, dan setelah lahir itu juga sangat penting kita harus pahami gitu ya. Bukan dalam keluarga anak kandung. Wow. Takut dia. Kamu pernah disuntik gitu nggak? Enggak, kalau di sini mah enggak. Nggak, maksudnya dia pernah ke dokter disuntik nggak? Iya pernah. Nggak, kayak dia takut. Ya, yang diharapin mah banyak banget. Saya tuh pengen banget anak saya tuh kayak yang lain. Ya emang sih egois dong berarti orang tua kayak gitu, nggak mikirin anak. Ya nggak kayak gitu sih sebenarnya. Makanya pengen kayak yang lain tuh lebih ke kasihan. Anak-anak yang lain tuh kayak udah lari-lari gitu tuh. Sedangkan anak saya tuh masih digendong. Buat berdiri aja dia tuh masih nggak bisa, nggak mau, susah. Ya harapan tuh banyak sih pokoknya. Terutama pengen yang terbaik aja buat anak saya, pengen kayak yang lain ya bisa dikatakan normal lah, yang bisa berjalan, bisa bicara, bisa pokoknya ya banyak sih yang diharapin, terutama itu sejalan. Jangan nangis dong, abis ini kita beli mainan ya. Seneng banget sih, maksudnya
Alhamdulillah anak saya bisa terapi lagi kan. Ya pokoknya itu mah seneng banget sih bisa dibiayain lagi. Karena kan aku sebagai orang tua kan belum ada nih untuk biayanya. Dan alhamdulillah dibantu sama Kak Karin dan itu terima kasih banget buat Kak Karin. Ya Allah, terima kasih banget, terima kasih. Semoga kebaikannya dibalas lagi. Terus ya intinya segitu sih, planning-planning yang Karin pengen tuh segera tercapai. Buat gambar-gambar nih. Madlan, mau nggak? Ambil satu nih. Kamu warna apa? Merah. Mau ini apa ini? Bisa. Dadah, sehat-sehat ya. Bye-bye. Makasih, Kak. Makasih banyak. Iya. Terima kasih. Cerita yang kelima ini datang dari seorang sahabat. Nah, jadi mereka ini bersahabat. Halo semuanya, aku Fairuz. Kenalan gue Yona. Kalau gue sih biasanya kuliah ya dari Senin sampai Jumat kalau sekarang. Atau enggak ya denger musik atau gue kan ARMY nih ya, jadi gue nontonin BTS Yang aja halo, sih. iya. Kayak kalau gue biasanya Senin sampai Jumat kerja dari jam 8 sampai jam 6, Sabtunya kuliah. Si Virus ini ngirim email ke gue dengan maksud dan tujuan adalah untuk ngebantu sahabatnya, untuk bayar semesteran kuliah sahabatnya yaitu Wiona. Sebenarnya sih alasannya simpel aja ya, karena aku cuma pengen bantu dia, udah itu aja. Dan aku juga gak nyangka kalau email aku tuh bakalan dibaca, padahal aku cuma iseng-iseng doang kan. Ya giveaway aja aku gak pernah menang, apalagi email kayak gitu kan yang hadiahnya terserah kita mau apa aja. Aku sebenarnya cuma pengen bantu dia aja, karena aku gak bisa bantu lebih gitu loh Kak, cuma bisa dengerin dia cerita. Kenapa pengen bantu dia? Karena aku pertama anggap dia tuh kayak udah keluarga aku banget kan Kak. Terus dia cerita gitu tentang keluarganya. Pokoknya ada deh masalah yang bikin dia jadi kayak gini. Abis itu belum lama ini cerita tentang masalah kuliahnya gitu Kak. Nah aku bingung kan, ini aku mau bantu apa? Aku cuma bisa bantu dengerin dia cerita doang. Pas banget Kak Karin bikin kayak gitu, aku kirim email. Aku berharap semoga teman aku tuh bisa dibantu dari lewat tangan Kak Karin gitu. Karena dia bilang kemarin kalau orang tuanya, bokapnya itu udah nggak mau biayain kuliah dia lagi. Jadi aku kayak nggak tega gitu Kak. Gak sih, jadi kalau aku kan emang kayak ngerasanya emang lagi kayak ada masalah keluarga 2 tahun belakangan ini aja kan. Dan aku tuh kalau cerita tentang keluarga tuh pasti orang pertama yang aku ceritain dia sama teman SMP. Cuma yang paling bener-bener ada kan dia nih Kak. Bener-bener tahu gitu dari awal masalah keluarga aku sampai sekarang tuh aku pasti ceritanya cuma ke dia gitu. Dan aku tuh nggak nyangkanya kan dia juga kuliah ya. Kenapa dia lebih mikirin aku daripada kuliahnya dia sendiri? Padahal kita sama-sama kuliah di kampus yang sama gitu Kak. Karena dia udah kenal semua keluarga aku sih Kak. Jadi dia tahu banget lah jelek baiknya keluarga aku. Dan aku pun sama gitu Kak. Ya, saudara aku sih Kak. Aku nganggapin dia itu saudara aku. Kalau nggak ada dia, mungkin aku nggak ada. Maksudnya kayak nggak sekuat sekarang juga sih. Karena dia tuh bikin aku jadi banyak belajar gitu, bersyukur. Kayak lo bisa belajar dari pengalaman gue. Kalau dia ya, dia bener-bener aku nggak kenapa-napa aja, aku pasti chat dia setiap hari. Apalagi aku kenapa-napa tuh orang pertama yang tahu semua. Bahkan orang tua aku aja kadang banyak yang nggak aku ceritain ya. Tapi dia yang lebih tahu semuanya. Aku tuh dia gitu Kak. Dari semuanya tuh aku ngerasa dia tuh selalu ada gitu. Maupun jauh, aku ngerasa aku punya dia gitu. Kayak gitu sih Kak. Aku suka bilang kalau aku sayang banget sama dia itu udah jadi kayak keluarga aku juga. Jangan pernah ngerasa sendiri karena lu punya gue sama keluarga gue. Iya, dia selalu ngomong kayak gitu Kak. Dia selalu ngomong kayak gitu, kayak lu nggak usah ngerasa sendiri, lu tuh ada gue, lu punya gue. Tapi emang bener, aku ngerasa itu gitu. Dia kan baik banget, maksudnya bukan sama aku aja Kak, sama keluarganya gitu. Dia tuh paling sabar di antara yang lain.
aku tuh selalu bilang sama dia, lu tuh bakal sukses. Iya, aku selalu bilang kayak gitu sih, lu bakal sukses. Apa aja yang kamu suka dari Kak Arin? Aku suka banget dia itu walaupun umur segitu kayak udah bisa ya punya apapun yang dia mau dia udah punya. Sedangkan aku aja yang umur 20 tahun tuh kadang males banget kamu ngerjain tugas, kayak kok bisa sih Kak Karin tuh sampai sesemangat itu gitu. Kayak bener-bener tuh, apalagi aku ngeliat kan kayak dia ke Kak Erika, ke Kak Sarah, itu bener-bener kayak nemenin banget. Apalagi waktu dia ke Bali berdua sama Kak Erika nemenin lagi galau-galaunya, itu kayak aku ngeliat tuh kayak aku sama Wiona gitu loh, kayak kalau lagi galau dia nemenin aku. Yang aku paling suka Kak Erika sih. Oh iya, dia selalu bilang dia suka banget sama Kak Erika. Semoga Kak Karin makin sukses, sehat selalu, Amin. terus lebih sering kayak bikin apa namanya giveaway kayak gini gitu. Maksudnya kan pasti bukan aku doang gitu kan yang mau didengar ceritanya, mungkin banyak dan bisa membantu sesama lain aja sih Kak. Itu bisa membantu orang banyak, terutama aku juga terbantu banget karena dia. Makasih banget Evai. Nggak sih, terima kasih ke dia soalnya kan dia yang membantu gitu dari tangannya tapi beliau. Tapi lu perantara gue, makasih banget. Amin. Semoga Kak Karin makin sukses. Dibalas sama Allah Subhanahu wa Semoga Ta'ala. semuanya semakin sukses juga, timnya juga semuanya. Makasih juga buat Fai, lu pasti orang sukses nanti. Amin ya Allah. Soalnya kita bisa ke Disneyland bareng. Amin. Thank you Kak. Aku pernah mencintai dua orang sekaligus, kenal juga sekarang kena karmanya. Masih aja anjir. Bentar. Aduh. Terus keluar di smoking. Aku pernah mencintai dua orang sekaligus, sama sekarang kena karmanya. Demi apa? Demi apa? Nikmati saja. Sumpah. Demi apa? Malu dong. Apaan sih sama-sama? Iya udah kayak tadi, gue juga gak pernah salah sama gue. Aku nangis. Ini gue dong. Apa kita harus diam-diam? Gue tok-tok nih kali. Woi anjing lo. Ngapain lu ya? Ya di sini. Lu ngapain? Lu ngapain di sini? Abis ngobrol-ngobrol, karena memang waktu ngobrolnya terbatas, gara-gara gue harus ke ulang tahun anaknya Shannon, akhirnya gue izin sama Shannon, boleh nggak gue bawa temen gue dua, jadi ini followers gue yang lagi gue ajak ketemu hari ini, terus kayak Shannon bilang boleh, akhirnya gue ajak lah si Virus sama Wiona ke ulang tahunnya Eloa. Iya, sahabatnya. Oh ini yang lebih cerita itu ya? Erika Karin parah anjir. Selamat datang Yang terakhir nih, jadi yang terakhir ini cukup unik. Mungkin kalian akan kaget juga bahwa gue akan pilih dia. Sebenarnya dia kayaknya nggak ngirim ya.
dia tuh nggak ngirim email. Jadi, tapi gue pengen banget kenal sama orang di balik account ini. Dan akhirnya gue memutuskan untuk memilih Awkarin Updates untuk jadi salah satu orang di Sharing is Caring. Karin. Aduh, gue masih bingung cara mengucapkannya sampai sekarang. So, kita akan ketemu dia, gue penasaran. Terus dari situ. Hai. Memang aku ternyata selama ini yang punya Awkarin Update. Malu banget lagi. Merah pasti. Kenalan dulu, aku mau kenalan. Halo, nama aku Vicky, aku di balik akun Awkarin Update. Sehari-hari aku itu kuliah, habis kuliah, ya udah langsung aja update gitu di Awkarin Update biasanya sih. Mulai bikin itu dari 8 Agustus 2016. Bikinnya itu karena dulu itu fanbase Karin tuh ada sih, tapi dikit, dan itu pun ngepostnya foto Karin doang gitu loh, kayak cuman ngepost biasa gitu. Nah, aku kan pengen beda kan, jadi aku upload yang kayak ini bakal ada apa nih, Karin sama yang Lex. Kan dulu aku awal bikin kan, awalnya Karin sama yang Lex mau bikin project. Nah, itu tuh aku post di IG dan rame. Jadi makin lama makin banyak yang nagih kayak, kapan nih update lagi, terus keseringan jadinya. Gue pikir soalnya kan lembut banget, gue selama ini selalu ngira cewek, karena lembut banget, pembawaannya kayak cewek, tau gak lo? Aku Pisces soalnya. Emang kenapa kalau Pisces? Kayaknya lembut deh kalau Pisces itu. Sensitif. Iya nggak sih? Pernah nggak lo ngerasa sedih atau kayak pernah bahkan nangis gitu pas waktu gue lagi down, lagi hilang orang segala macem? Sering. Tadi aku mau itu sih, kayak biasa aja kayak DF, aku gemeter sampai kayak baca itu. Soalnya emang sakit banget sih, Kak. Masa sih? Iya, sakit banget sumpah. Kok biasa aja sih? Hei, orang-orang DF, aku biasa aja lagi. Malah omongan kalian kan bikin duit buat aku. Jadi alhamdulillah, terima kasih untuk omongan-omongan kalian, memberi berkah buat aku. Pendapat aku sih ya ini sih apa, dulu kan emang kayak dipandang kayak bad girl gitu kan. Nah, tapi makin lama makin ya Karin nunjukin kalau Karin itu makin hari makin improve buat jadi orang yang baik gitu loh, lebih baik lagi gitu. Kadang-kadang suka heran sama yang kayak bahas masa lalu gitu loh. Karin udah berusaha semaksimal mungkin untuk improve dirinya sendiri, tapi netizen suka bahas masa lalu gitu. Padahal Karin udah beda banget sama yang dulu lah. Menurut aku ya pantas banget sih Karin jadi role model buat para remaja gitu sih. Buat Karin ya semoga makin ini sih, makin jaya, terus tetap jadi orang yang baik kepada seluruh orang lah pokoknya. Baik ke semua orang. Ya itu sih, tetap jadi yang versi Karin yang sekarang gitu. Jangan turun, jangan lebih. Ya kalau lebih baik gak apa-apa. Kalau misalnya kamu harus deskripsikan Karin dalam 3 kata, apa? Cantik, baik, pinter. Akhirnya hari ini selesai juga. Jadi birthday gue kali ini well spent banget dengan cerita ke kalian, jalan-jalan juga apa yang udah terjadi selama setahun ke belakang ini. Dan harapan gue mungkin cuma satu ya, semoga gue tetap bisa jadi selalu jadi Karin yang seperti ini, apa adanya, dan selalu membumi. Karena dari situlah manusia berasal dan juga bisa menebar kebaikan dan juga manfaat bagi orang banyak. Dan juga bisa memberi impact yang baik juga untuk orang-orang di sekitar gue. Terima kasih buat semua yang udah nonton, terima kasih buat semua yang udah follow aku, dan terutama terima kasih juga buat diri aku sendiri. Karin, kamu hebat. Kamu udah bertahan sampai di umur kamu ke-24 ini dengan semua yang pernah kamu laluin. Gue salut sama lo, Karin. Happy birthday, Karin.